Pesan dari klien kami yang sekarang ini masih sah sebagai ketua BPMS, ketua Sinode Gemim, yang sampai saat ini masih berada di Amerika sebagaimana penjelasan dari Bung Yanus. Ini dia berpesan, apapun yang dialami oleh organisasi kita, organisasi gereja masih jadi binasa, yang warga Gemim mengetahui, kita sama mengakui bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Apapun itu pergumulannya, tetap kita tidak boleh tinggalkan Gemim ini, ya. Dan dia berpesan pula, semoga warga Gemim tetap hidup dalam kerukunan, damai, dan sejahtera. Dan beliau sangat kooperatif dan berjanji untuk mengikuti setiap proses tahapan dalam proses hukum ini. Sebagaimana saat ini semua masyarakat sudah mengetahui bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hibah yang berjumlah dari tahun 2020, 21, 22, 23 total semua 21,5 miliar. Mungkin Bapak ada menitip pesan, kalau saat ini kan ada riak-riak di masyarakat terkait Gemim, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Mungkin ada yang Bapak pesankan. Iya, oleh karena itu saya mengatakan seperti ini. Banyak netizen yang sudah mengatakan bahwa ketua sinode itu korupsi, ketua sinode itu pencuri, ketua sinode itu rampok. Bahkan lebih sadis lagi mereka katakan bahwa ketua sinode itu biadab. Tolong saya mengingatkan kepada mereka-mereka ini yang hanya asal ngomong. Tolong buktikan berapa rupiah yang dikorupsi, berapa rupiah yang oleh ketua HIN Arina ada pancuri dan tidak rampok. Dan kalau Bapak Ibu tanya ke saya 5 kali mendampingi Pak HIN Arina dari tanggal 21 November sampai tanggal 13 Maret tahun 2025. Saya masih punya keyakinan. Pertama, dana 21,5 M ini tidak pernah mengalir di rekening pribadinya HIN Arina. Kemudian saya masih berkeyakinan 1 rupiah pun dari 21,5 miliar ini HIN Arina tidak pernah ambil sepeser pun untuk dia gunakan kepentingan memperkaya diri sendiri dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu saya berharap kepada netizen, pada masyarakat yang telah menghakimi dia, tolong dong renungkan kembali ketika kemudian Bapak Ibu sekalian yang telah menghakimi itu mengetahui dengan benar. Meskipun saya mau katakan proses hukum ini sedang berjalan, ya, dan kita akan buktikan nanti bahwa Pak HIN Arina itu tidak pernah memakai uang dana hibah, apalagi sudah nyelintir uang sentralisasi. Beliau terlalu kaya, 21 miliar ini kecil buatnya. Pak Noce, kalau begitu dari pembelaan dari Pak Noce tadi sampaikan bahwa Pak HIN Arina tidak terlibat di sini. Mungkin dari saat ini sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab Pak Noce dari kecamatan Pak Noce sendiri pada kasus itu? Oke, saya kembali ke pertanyaan pertama. Kan netizen katakan bahwa dia korupsi, dia pencuri. Sekarang timbul pertanyaan netizen yang lain, berapa yang ia korupsi, berapa yang ia pencuri? Ambil. Saya jawab tidak ada. Sekarang timbul pertanyaan dari wartawan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam perbuatan ini? Ya. Nah sekarang perbuatan yang mana? Saya mau tanya. Kan kerugian negara kata apa penyidik 8,976 sekian dari 21,5 miliar. Nah sekarang pertanyaannya, kan kita lihat rilis Polda itu bahwa Gemim tidak terdaftar sebagai organisasi di Kemenkumham. Saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, ya. Catatan sejarah dan kami punya bukti. Indonesia belum merdeka, Gemim sudah terdaftar dalam Statblad atau lembaran negara pada tahun 1934 tanggal 30 September. Gemim sudah merdeka, sudah ada. Itu alasan kami. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Gemim tidak punya hak untuk menerima itu, berarti yang haram, yang ilegal itu adalah 21,5 miliar, bukan hanya 8,9 dan seterusnya. Sekarang pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap 8,9 ini? Izin Pak, jadi penetapan tersangka menurut Bapak keliru. Penetapan tersangka oleh penyidik.
proses berjalan. Ya, kita tunggu proses berjalan nanti. Dan Karena kemudian- Bapak bilang kan tadi tidak menerima uang dari Iya. berdasarkan itu. Ya. Ya. Berarti ada upaya pra peradilan ini Pak, kemungkinan. Oh, kita akan rumuskan kembali apakah itu ada pra peradilan atau seperti apa, ataukah kita akan nanti menunggu persidangan berlanjut. Kembali ke pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Berarti siapa yang akan bertanggung jawab dalam koma adalah mereka yang melakukan perbuatan itu. Andai kata memang itu adalah kesalahan. Tapi semua para tersangka ini kan ada 5 orang mengatakan dengan jujur mereka tidak memakai uang 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadi. Nah, kemungkinan besar menurut kami ini kan adalah kesalahan atau pelanggaran administrasi yang masih boleh diperbaiki. Seperti itu kan? Pak Nuce ini Pak, ini lagi viral kan Pak, ada naskah Iya. perjanjian dana hibah ini udah viral kemana-mana. Iya. Nah dalam beberapa poin yang kita baca bahwa ada di situ pada pihak pertama ada gubernur sebelum itu Iya. tanda tangan, pihak kedua Iya. Pak Hinarina. Iya. Nah di situ ada poin mengatakan bahwa ketika terjadi penyimpangan maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak kedua. Iya. Itu bagaimana tanggapan dari Pak Nuce? Oke. Dengar. Itu kan namanya NPHD. Tahu NPHD? Naskah Perjanjian Hibah. Hibah Daerah. Nah, kalau konteks perjanjian, kita kembali kepada hukum perdata. Hukum perdata itu diatur dalam pasal 1320 dan 1338. Sahnya suatu perjanjian, kan ini adalah perjanjian. Oleh karena itu menurut saya seharusnya persoalan ini diselesaikan dengan jalur TGR. Menurut kami. Bahkan saya lihat, saya baca brosur-brosur para ahli berpendapat seperti itu saya kira.